Dari waktu ke waktu, Tuhan itu punya momen untuk berurusan dengan saya secara pribadi. Demikian pula Tuhan akan punya momen-momen tertentu untuk berurusan dengan Anda secara pribadi. Nah, berapa waktu ini salah satu hal yang Tuhan itu sedang mau beresin dalam hidup saya adalah tentang yang namanya roh menghakimi. Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan saya untuk bertobat dari yang namanya roh menghakimi. Sekalipun mungkin orang kalau dengar gitu, kebanyakan orang akan berkata kan, Pak Jonathan nggak menghakimi siapapun, gitu. Tapi seringkali yang namanya roh menghakimi itu bukan sekedar di perkataan, tetapi juga di pikiran, ya, bukan cuma sekedar waktu di khotbah, tapi juga di pembicaraan secara personal dengan orang-orang terdekat saya, gitu. Nah, tanpa sadar yang namanya roh menghakimi itu bisa muncul dan itu bisa masuk menyelinap dalam hati kita. Nah, Tuhan mau saya beresin hal itu. Ya, kadang-kadang saya itu bisa nggak suka kalau melihat orang lain sombong. Saya ngomong, wah itu sombong sekali. Tanpa sadar, saya lebih sombong dari orang itu. Seringkali orang nggak sombong itu nggak suka juga sama orang sombong, ya, karena adu sombong. Jadi akhirnya menghakimi satu dengan yang lain. Ya, saya kadang-kadang berpikir dan melihat orang lain melakukan sesuatu dan saya berkata, wah kok jiwanya sempit kayak gitu ya, kok nggak bisa berbesar hati. Tapi ternyata saya sendiri ketika yang ngalami ada dalam situasi berbeda, ngalami dalam situasi tertentu, saya juga nggak bisa berbesar hati. Saya jiwanya juga sempit, nggak beda sama dia, tapi saya menghakimi kalau ngelihat orang lain jiwanya sempit, nggak bisa berbesar hati. Makanya Tuhan tegur, Tuhan berurusan dengan saya. Kadang-kadang saya ngelihat ya orang lain dan saya nganggap, wah itu kurang iman, penakut. Harusnya kita itu anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Kita harus berjalan dengan iman. Tapi ternyata setelah saya renungkan lagi, saya jadi mengerti seandainya saya ngalami yang dia alami, belum tentu saya juga bisa berjalan dengan iman. Karena pengalaman kita beda aja, mungkin yang menyebabkan saya lebih bisa untuk berjalan dengan iman. Tapi yang pasti kayak ada di hati itu roh menghakimi, ya ini kurang iman, ini penakut, ini nggak mau berjalan dengan iman. Dan Tuhan tegur saya, ya, untuk saya bertobat dan saya mau bertobat, ya. Ada lagi kadang-kadang saya ngelihat orang lain, ya, dan saya berpikir, wah ini nggak rohani ini, ya, ini gereja ini nggak pelayanan roh ini cuma pelayanannya cuma jasmani aja ini, ya. Tapi sebenarnya setelah saya pikirkan, saya juga kadang-kadang ada dalam posisi yang sama. Ya di momen tertentu kelihatannya sangat rohani, dekat sekali sama Tuhan, tapi nggak konsisten. Di momen yang lain saya bisa bukan rohani tapi rohana. Ya nggak rohani sama sekali. Dan kadang-kadang yang kayak gitu nggak kita sadari. Kalau pas ngelihat kekurangannya orang lain, kita gampang sekali ngomong, wah ini gimana-gimana. Tapi kalau kita sendiri yang sedang alami itu kayaknya kita nggak tajam sama diri kita sendiri. Ya, nah juga waktu saya renungkan, ya kalau saya melihat orang lain yang sukanya menghakimi, saya akan ngomong, wah ini model orang tukang menghakimi ini. Tanpa sadar saya sendiri dalam hati juga seringkali ya tukang menghakimi terhadap orang lain. Jadi sesama tukang menghakimi dilarang saling mendahului. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya tapi seringkali kayak gitu. Kita kalau melihat kesalahan orang lain gampang, tapi kalau melihat kesalahan diri sendiri itu susah banget. Ya, ayo kita baca firman Tuhan. Dalam Matius 7, kita baca mulai ayat yang pertama, pelan-pelan ya, satu persatu, sampai nanti ayat yang kelima. Mulai ayat pertama dulu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ternyata ini perintah Tuhan.
Jangan kamu menghakimi. Kalau kamu melihat orang lain gini gitu, firman Tuhan ngomong, jangan kamu menghakimi. Kenapa? Alkitab yang ngomong supaya kamu tidak dihakimi. Ya, ingat loh, bukan cuma orang lain yang gini dan gitu, punya kekurangan dan kelemahan. Kita pun juga nggak luput kekurangan dan kelemahan, mungkin lebih banyak dari orang lain. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ya, jadi demi dirimu sendiri, demi kebaikanmu sendiri, supaya kamu tidak dihakimi, maka Alkitab ngomong jangan menghakimi. Ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke, ternyata ada juga tuh yang namanya hukum tabur tuai. Dalam menghakimi, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau yang kita tabur menghakimi orang-orang di sekeliling kita, tepat dengan cara kita menghakimi, ya, ukuran takaran yang kita pakai untuk menghakimi, menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain, Alkitab yang ngomong, itu yang akan Tuhan pakai untuk menghakimi kita. Wow, ngeri banget kalau Tuhan yang menghakimi kita. Makanya jangan menghakimi. Saya sendiri merasakan berulang kali saya berurusan sama Tuhan ketika saya melanggar firman Tuhan ini, saya menghakimi orang lain. Saya merasa diri saya lebih beriman dari orang lain. Wah, itu kurang beriman, saya yang beriman. Akhirnya Tuhan izinkan saya ada dalam satu situasi di mana saya harus mengakui iman saya goyang juga. Iman saya rontok juga. Jadi seolah-olah saya juga nggak punya iman juga. Akhirnya saya jadi malu sendiri. Ingat baik-baik ya, kalau kita tuh suka menghakimi, nanti kita akan ada loh dalam situasi di mana kita itu diperhadapkan dengan sama dan belum tentu kita berkemenangan. Jadi jangan menghakimi, kata firman Tuhan. Ya, lama-kelamaan saya belajar melalui situasi itu. Saya belajar mengekang lidah saya. Saya belajar menguasai pikiran dan hati saya supaya tidak menghakimi. Kalau dulu menghakimi nggak kerasa menghakimi. Ya menghakimi saya merasa benar. Orang lain yang salah. Sekarang saya berusaha mengekang, nggak menghakimi. Atau kalau sampai kadang-kadang ya masih kebobolan juga, terus kemudian nerocos sendiri keluar menghakimi otomatis gitu. Tapi setelah selesai itu saya cepat menyesal, saya cepat sadar. Dan saya cepat minta ampun dan saya minta kekuatan Tuhan lagi supaya saya diberikan kemampuan untuk tidak menghakimi. Jadi ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita bertobat dari yang namanya roh menghakimi. Sekarang kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Oke, artinya gini, daripada kita sibuk menghakimi selumbar di mata orang lain, lebih baik kita sibuk mengeluarkan balok-balok dari mata kita sendiri. Di hadapan Tuhan akan lebih baik untuk kita sibuk mengeluarkan balok kesombongan kita, balok dosa kita, balok amarah kita, balok pikiran yang negatif, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sibuk untuk memurnikan hidup kita supaya hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya belajar untuk melakukan firman Tuhan ini, ternyata saya dapat blessing yang luar biasa. Yang pertama, dengan tidak menghakimi, saya bisa merasakan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertahta dalam hati saya. Yang kedua, karena saya tidak menghakimi orang lain, hubungan saya sama orang lain lebih baik, lebih harmonis ya. Sehingga ada kesatuan yang lebih baik, saling
memberkati, saling memuji, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, ketika kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tidak menghakimi orang lain, maka hal itu menyukakan Bapa di surga. Dan kalau Bapa di surga disukakan, saya mau ngomong sama saudara, yang namanya anugerahnya, yang namanya kasih karunia-Nya akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi apa yang saya sharingkan ini, bagaimana Tuhan berurusan saya secara pribadi, menegur saya untuk bertobat dari roh menghakimi. Saya juga ajak, bukan cuma saya, ayo kita semua juga bertobat dari roh menghakimi. Oke, baik menghakimi secara perkataan maupun menghakimi dalam pikiran, dalam hati kita. Baik menghakimi secara publik, ya di depan orang banyak, ataupun menghakimi cuma ngomong sama orang terdekat kita. Ini firman Tuhan, jangan menghakimi. Anda yang mau respon firman Tuhan ini ketikkan di kolom komen, jangan menghakimi. Pastikan juga saudara subscribe di channel CSM, kasih likes dan juga sharekan. Video ini jadi berkat buat orang lain. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.